mempermudah umat, siapapun yang ingin memperoleh ilmu, itu kita nanti menggunakan Hayatuna Media ini menggunakan semua fasilitas yang memungkinkan. Salah satunya saat ini yang kita coba kemas itu adalah Telegram. Baik, sambil kita menunggu Ustadz Rian, kebetulan sepertinya beliau masih dalam OTW ini ngisi kajian ini sepertinya beliau. Hari ini yang akan menjadi moderator atau MC adalah saudara kita Azmi. Dia salah satu pengurus ya, dia supervisi untuk di studio TV, Hayatuna TV. Penanggung jawab untuk TV-nya itu adalah Azmi. Nanti beliau sendiri yang akan untuk memimpin jalannya acara ini sambil menunggu Ustadz Rian. Ya, nanti kita sambil menunggu, ini kan konteksnya tahsin itu masih dengan Al-Quran, jadi kita coba saja kemas nanti dalam bentuk terserah kepada saudara Azmi ya sambil menunggu waktu. Demikian, saudara Azmi udah siap? Azmi, udah siap? Silakan. Ini kalau enggak kita mundur ini 20-50. Waktunya kita mundurnya sudah terlambat 20 menit ya. Ini kalau kita naik pesawat udah ditinggal ini. Sudah ketinggalan, kalau misalnya penerbangan sebulan sekali nunggu sebulan lagi kita baru bisa berangkat. Jadi kita masyarakat Indonesia harus sudah mulai bisa ya. Menjadi satu pembuktian, makanya umat Islam juga gitu. Kan ini kan malu ya, bahasan orang-orang luar negeri itu seperti itu. Jadi sebagai acuan, oke, suaranya ada sebentar Azmi ya. Untuk oke, ada itu sudah terlihat? Ya Mas. Ada, oke. Jadi ini masih belum ya. Ini sudah di broadcast ya. Ini sudah live dan di record. Kemudian, oke. Oke, sudah siap semuanya. Siap, kita tunggu saya nanti sementara silakan Azmi buka ngobrol-ngobrol dengan para pendengar dulu sambil menunggu menghubungi Ustadz Ami. Baik, para pendengar Hayatuna Media, televisi dan juga yang siap berinteraksi di Telegram ataupun yang menyimak Hayatuna Radio, saya persilakan dan dilanjutkan kegiatan ini akan dipimpin langsung oleh moderator kita di grup Hayatuna Mas. Azmi Habibur Rahman. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini hari ke-26 nya. Hari ke-26 malam ke-26 nya atau hari ke-26? Hari ke-26 berarti ya. Mungkin hari ini adalah hari yang ke-26 yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat makan, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya yang mudah-mudahan gitu. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kita pergunakan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Aya sawai Mas itu. Baik yang para pemirsa dan para pendengar di Hayatuna Media.
maupun pendengar yang ada di Telegram. Malam ini kita akan membahas dan mengenal apa itu ayat-ayat gharib. Yang insya Allah pemateri pada malam kali ini yaitu Al-Ustadz Rian Nur Fajar Sidik. Beliau setahu saya beliau ini juga salah satu guru saya ketika saya sedang di SMA atau Muallimin Manbal Huda. Ya. Itu salah satu guru saya juga. Beliau mengajar ketika saya SMA itu mengajar Bahsul Kutub. Waktu itu yang dibahas itu kitab Al-Hidayah yang biru Mas. Karya Ustadz Aceh Ngongnya. Ya. Al-Hidayah yang biru. Itu salah satu, ini. Ustadz Rian sudah Ustadz Rian sudah ada ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Langsung dibuka aja mic-nya Ustadz Rian. Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Bagaimana Ustadz kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Gimana rekan-rekan pada sehat semua? Alhamdulillah. Ustadz sudah siap mengisi materi pada malam kali ini Ustadz? Insya Allah. Oke, karena Ustadz Riannya sudah ada, jadi tidak memakai lama lagi lah. Karena ini juga sudah telatnya, lumayan ya Ustadz. Setengah jam gitu, kalau misalkan kereta mah tos dikantunkeun gitu. Ustadz, tidak berlama-lama lagi dan kita bisa mengefektifkan waktu yang ada. Langsung saja kami persilahkan kepada Ustadz Rian Nur Fajar Sidik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah walaupun hanya voice note ya, tapi tidak menjadi kendala untuk kita mencari ilmu. Khususnya untuk pembahasan sekarang yaitu mengenai tahsinul Quran, yaitu pembahasan mengenai tahsin Al-Quran, memperbagus dari segi bacaan. Karena yang disebut tahsin di sini atau yang terkenal dulu disebut tajwid itu bukan terlebih kepada suara. Karena tahsin ini tidak suara orang tak tidak melihat apakah suaranya itu bagus atau kurang bagus, tapi melihat dari segi bacaannya sesuai dengan kaidah, sesuai dengan tajwid atau tidak. Nah itu yang harus kita perhatikan. Kenapa kita harus belajar tahsin? Nah ini sebelumnya kita harus bisa tahu dulu kenapa sih kita harus belajar tahsinul Quran atau tajwid. Karena dalam Al-Quran Allah menyatakan waratilil Qur'ana tartilan, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Kalau dalam Al-Quran, tartil di sini artinya adalah pelan. Nah, ternyata bukan hanya pelan saja, tetapi sesuai dengan kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para ahli-ahli qiraah. Jadi bukan hanya dia pelan, bukan hanya dia membaca saja, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidahnya, harus sesuai dengan contoh-contohnya. Karena Al-Quran ini spesial, tidak seperti bacaan-bacaan biasa. Di sini ada yang disebut dengan gunnah, ada yang disebut dengan mad, ada yang disebut qalqalah. Maka ini spesial sekali untuk pembacaan Al-Quran. Makanya kenapa tahsin ini perlu? Karena Al-Quran berbeda dengan bahasa Arab yang kita pelajari pada umumnya. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk
pembelajaran tahsinul Quran juga diperlukan. Kenapa? Karena untuk kita terlepas dari apa yang disebut dengan lahnul jali ataupun yang disebut dengan lahnul khafi. Apa sih yang disebut lahnul jali? Yang disebut lahnul jali itu adalah kesalahan yang nampak, sehingga dari segi bahasa Arab itu merubah dari segi arti. Contoh misalnya dalam surat An-Nas kita mengatakan dengan kalimat kul. Nah, jadi kul keluar udaranya. Secara bunyi tentu akan berbeda dengan kalimat kul. Nah, maka di sini nanti merubah arti. Seperti kalimat kul itu bukan katakanlah, tetapi makanlah. Sedangkan kul tanpa ada keluar udara, maka di sini ada artinya adalah katakanlah. Nah, ini kenapa harus kita belajar ilmu tahsin? Karena untuk menghindari lisan kita dari kesalahan-kesalahan yang mempengaruhi kepada arti itu sendiri. Contoh yang lain, misalnya kita mengatakan kholaqtu atau misalnya an'amtu misalnya. Jadi dari segi harokat misalnya berbeda, padahal an'amta, sedangkan kita mengatakan an'amtu. Nah, ini akan merubah arti juga. Nah, selanjutnya yang lain misalnya contoh dari segi tajwid, dari segi yaitu tasdidnya. Ini juga nanti mempengaruhi kepada arti. Kadzaba dengan kadzaba nanti kan akan berbeda. Kalau kadzaba berbohong, tapi kalau misalnya kadzaba mendustai, jadi berdusta dengan mendustakan. Nah, itu kan akan berbeda. Nah, itu diantara lahnul jali atau kesalahan yang nampak mempengaruhi kepada bahasa Arabnya. Jadi mempengaruhi juga kepada artinya. Nah, itu diantaranya. Dan yang kedua tadi kita melepaskan diri juga dari lahnul khafi. Nah, lahnul khafi ini adalah kesalahan yang tersembunyi. Jadi hanya orang-orang yang dia belajar tahsin, belajar tajwid saja yang dia tahu bahwa dia itu salah tata cara pembacaannya. Contoh misalnya yang dibaca 1-2 harokat misalnya dibacanya 2 rokaat misalnya. Itu kan terlalu lama, malah lama pisannya 2 harokat dibaca 2 rokaat gitu kan. Yang 4 harokat misalnya dibacanya 4 rokaat, apalagi kan seperti itu. Nah, itu diantara kesalahan-kesalahan yang disebut dengan lahnul khafi. Contoh yang lain mengenai yaitu gunnah yang ditahan atau yang dikolkolahkan, itu sebenarnya termasuk kepada lahnul khafi. Jadi hanya orang-orang yang belajar ilmu tahsin saja, ilmu tajwid saja yang dia tahu bahwa dia itu salah. Nah, itu di antara kenapa kita harus mempelajari ilmu tahsin ataupun tajwidul Quran. Karena kan kita membahas Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran bukan hanya dari segi yaitu pemahaman saja, bukan hanya dari segi tafsirnya saja, bukan hanya dari segi pengamalannya saja, tetapi pun kita harus bisa membacanya dengan baik dan benar. Nah, itu mengenai sekilas mengenai ilmu tahsin. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan yang pokok. Di dalam Al-Quran juga ada yang disebut dengan ayat-ayat goribah atau ayat gorib. Ayat yang asing. Pertanyaannya kenapa sih disebut asing? Karena dalam Al-Quran ternyata tidak sebanyak yaitu apa yang kita pelajari mengenai makharijul huruf, mengenai apa yang disebut dengan gunnah, qalqalah. Jadi ada kalimat-kalimat yang dia tata cara pembacaannya ini berbeda dengan pembacaan yang kita pelajari. Nah, ini pun harus kita pelajari karena Rasulullah SAW membacanya seperti itu. Maka kita pun harus sesuai dengan contoh Rasulullah tata cara pembacaannya. Nah, di antara hal yang dianggap gorib, dianggap asing, itu ada yang disebut dengan ayat fawatihus suwar.
atau bisa juga disebut dengan ayat muqatta'ah, atau juga bisa disebut dengan mutasyabih. Kenapa? Karena ayat ini ternyata tidak bisa kita tafsirkan. Ketika kita membacanya atau mengartikannya pun kita tidak bisa merinci seperti apa tafsirnya, seperti apa makna mendalamnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi disebut dengan mutasyabih atau tadi Fatihus Suwar. Kenapa disebut Fatihus Suwar? Karena ayat-ayat ini ternyata tidak ada di tengah. Tidak ada di tengah surat ternyata. Pasti semua kalimatnya, semua ayatnya itu ada di awal-awal surat. Mungkin antum semua melihat tidak adalah di Anas misalnya tengah-tengah jaul ayat misalnya Hamim misalnya. Qul a'udzu nas malikin nas, ayat Hamim di tengah-tengah, enggak ada. Nah, itu semuanya ada di awal. Oleh karena itu disebut Fatihus Suwar. Terus muqatta'ah juga ayat ini dibacanya tidak dikasih harokat ternyata, tetapi dikembalikan lagi kepada asalnya. Seperti alif itu tidak dibaca a tetapi alif. Lam juga tidak dibaca la tetapi dibaca lam. Nah, itu diantara mengenai Fatihus Suwar atau disebut dengan muqatta'ah atau juga disebut dengan mutasyabih. Nah, terus pertanyaannya, apakah semua surat dalam Quran, yaitu yang ada 114 surat itu semuanya ada Fatihus Suwar atau tidak? Nah, maka kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran ternyata tidak semua surat itu ada yang disebut dengan Fatihus Suwarnya. Semuanya tidak ada ternyata. Ada yaitu 29 surat saja. Jadi tidak semuanya. Di An-Nas gak ada, Al-Falaq gak ada, pokoknya juz 30 gak ada. Yang ada itu hanya pada 29 surat saja. Terus apakah dari 28 huruf hijaiyah, atau ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 30, itu apakah semuanya termasuk kepada Fatihus Suwar? Ternyata para ulama diantaranya yaitu Al-Jazari mengatakan tidak semuanya. Jadi hanya ada 14 huruf saja. Jadi di antara begitu banyak yaitu huruf-huruf hijaiyah yang termasuk kepada Fatihus Suwar itu hanya 14 huruf saja. Itu pun ternyata dibagi lagi. Ada yang dia ini dibaca 6 harokat, bukan 6 rokaat ya awas, tapi 6 harokat. Ada juga dibaca panjangnya itu 2 harokat. Nah, yang dibaca yaitu 2 harokat itu ditandai dengan tidak adanya tanda alis. Maka alis ini awas, bukan menunjukkan kepada harokat fathah, tapi ini menunjukkan kepada panjangnya 6. Ya, jadi kalau misalnya ada alis, maka di sana dibaca 6 panjangnya 6 harokat. Tapi bukan harokat fathah kasroh dhammah. Nah, ini kalau kita gabungkan yang ada alis itu ada 8 huruf yang disingkat yaitu ani masuk sakola. Jadi si ani lebet ke sakola. Tapi kade ulah disundakeun. Ani masuk sakola. Jadi ain, nun, mim, sod, kaf, sin, qaf dengan lam. Nah, itu semua dibaca 6 harokat. Ya, bercirikan apa? Bercirikan alis. Dan yang kedua, kalaulah kita tidak melihat alis, alias melihat fathah berdiri, nah maka di sana dibaca dua harokat, yaitu disingkat ayah tohir, alif,
Ya, ha, to, ha dengan ro. Nah ini dibaca 2 harokat, tidak 2 rokaat. Awas, 2 harokat. Nah dalam pembacaan Fatihus Suar juga ini ternyata tidak semena-mena. Kita tidak bisa membacanya hanya sebatas na misalnya, so misalnya, itu nggak boleh. Jadi ada aturannya tersendiri. Terus yang kedua, ketika kita masuk kepada ayat-ayat Fatihus Suar ini juga harus dimasukkan. Ketika ada yang harus ditahan, maka harus ditahan. Ketika yang harus ada, misalnya di sana ada huruf yang dikol-kolahkan, yang harus dipantulkan, maka wajib dipantulkan, harus dipantulkan. Nah itu. Nah, terus yang selanjutnya yaitu ayat ini juga nanti ada yang 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 sampai 5 huruf. Jadi ternyata tidak lebih dari 5 huruf. Satu kalimatnya itu tidak lebih dari 5 huruf. Jadi cuman ada yang paling banyak itu hanya 5 huruf. Ya, langsung saja kepada contoh. Nah, contoh yang 1 huruf. Kita masuk kepada surat Qaf. Nah, di sini ada surat Qaf. Dalam Al-Quran ada surat Qaf yang diawali oleh Fatihus Suar. Oleh ayat di awal surat atau disebut dengan muqatta'ah juga. Nah ini tata cara pembacaannya tidak dibaca ko. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh dibaca ko. Nggak boleh. Tapi seperti apa? Tetapi di sini harus dimunculkan yaitu huruf fa-nya. Jadi jangan ko tapi kof. Nah, dibaca berapa harokat? Ternyata ini harus dibaca dengan 6 harokat. Tandanya apa? Tandanya yaitu beralis. Kalau kita melihat pada Quran Madinah ataupun Quran standar Indonesia, untuk yang 6 harokat ini sama. Jadi sama, ada tandanya yaitu tanda alis. Jadi kalau misalnya antum semua melihat ada tanda alis, maka dibaca 6 harokat. Mau dia itu Quran Madinah, standar Madinah, atau standar Indonesia, maka keduanya ini dibaca 6 harokat. Kalau misalnya untuk 2 harokat, apakah ada perbedaan antara Quran standar Madinah dengan standar Indonesia? Ternyata untuk 2 harokat ini ada. Apa tandanya? Kalau di Quran Indonesia itu ada tanda fathah berdiri, tapi kalau Quran Madinah, standar Madinah, itu hilang, tidak ada apa-apa. Maka huruf muqatta'ah, huruf Fatihus Suar yang tidak ada apa-apanya, tidak ada tanda mau alis ataupun patah berdiri, maka dia dibaca 2 harokat. Seperti itu. Jadi kita harus tahu nih mana Quran Madinah, mana Quran Indonesia. Karena ternyata cukup banyak juga perbedaan antara Quran Indonesia, standar Indonesia dengan Quran Madinah. Nanti dari segi contoh misalnya dari segi hamzah wasol. Nah ini hamzah wasol ini ada perbedaan yang cukup tajam dari Quran Madinah ataupun Quran Indonesia. Nah itu, insya Allah nanti pertemuan berikutnya akan dibahas mengenai hamzah wasol dan yang lainnya. Nah ya, selanjutnya ada kalimat surat Shad. Nah ini juga sama. Tidak dibaca dengan kalimat so. Nah, tetapi harus keluar huruf kol-kolahnya. Kalau kita uraikan, ternyata pada akhirnya itu ada dal yang sukun, sehingga dikeluarkan kol-kolahnya atau pantulannya. Contoh, sod. Nah, ini pun awas, jangan sampai kita terlalu menekan. Jangan sampai sod. Nah itu gak boleh.
kalau seperti itu seolah-olah nanti sidalnya itu mempunyai tasdid. Jadi tidak boleh ditekan, tapi langsung saja. Sod. Nah, langsung dikeluarkan huruf qalqalahnya. Nah, jadi di pantulannya itu harus dikeluarkan. Yang tadi yang pertama qaf. Nah, sod. Nah, gimana cenah tata cara untuk misalnya kita mengukur apakah dia itu lebih dari 6 atau misalnya 6 harokat. Maka ternyata gampang sekali, kita bisa menggunakan jari. Hitungannya kalau misalnya 1 kali hitungan, maka itu dianggap 2 harokat. Tapi dengan hitungan yang lambat, ya, atau misalnya dengan ketukan. Dengan ketukan 3 ketukan misalnya. Nah, dengan ketukan yang lambat, maka di sana 1 ketukan itu sama dengan 2 harokat. Contoh, qaf. Nah, terus sod. Nah, jadi bisa dengan ketukan atau dengan hitungan. Nah, selanjutnya yang 1 harokat juga ada ya pada surat 1 huruf maksudnya. 1 huruf juga ada pada surat Al-Qalam. Nah, ini pada surat Al-Qalam ada kalimat yaitu nun. Nah, di sini ada nun. Jadi jangan dibaca na. Nah, ini kalau tidak tahu kita membacanya na. Itu nggak boleh. Nggak boleh dibaca na, tapi dibaca nun. Nah, jadi dibaca nun, tidak boleh dibaca na. Nah, itu yang 1 huruf dalam fawatius suwar. Selanjutnya ada 2 huruf. Nah, ada yang 2 huruf. Yang 2 huruf itu diantaranya adalah contoh misalnya surat Toha. Nah, ini Toha 2 huruf. Dan pada kalimat Toha di sini, kalau pada Madinah itu tidak ada fathah berdiri. Keduanya tidak ada fathah berdiri. Kalau di Quran Indonesia itu ada fathah berdiri. Maka di sana keduanya harus dibaca 2 harokat. Jangan 2 rakaat, awas ya. Kalau 2 rakaat mah itu subuh nanti ya, terlalu panjang. Ya, contoh Toha. Nah, cukup. Jangan terlalu panjang, jangan Toha. Nah, itu terlalu panjang. Cukup saja Toha. Cukup seperti itu. Jadi jangan terlalu panjang. Selanjutnya contoh yang lain yang sering terdengar, misalnya Yasin. Nah, ini Yasin ini ada 2. Yang pertama dibaca 2 harokat, yang kedua sinnya itu dibaca 6 harokat. Ini juga jangan dibaca yasa, awas, jangan yasa. Atau pada kalimat lain misalnya ada hamim, jangan dibaca hama. Kalau hama harus ke depannya hama apa, nanti pertanyaannya adalah hama apa, kan seperti itu. Ya. Nah, contoh Yasin, Hamim. Nah, contoh yang lain Qasin. Nah, itu nanti dibaca 2 harokat yang pertama, yang kedua yaitu 6 harokat. Nah, selanjutnya, sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau saya dijelaskan terlebih dahulu sampai akhir? Gimana MC? Hostnya gimana? Baik. Tahan. Halo? Cek. Aya. Dijelaskan terlebih dahulu sampai akhir atau gimana? Bagaimana? Karena saya akan membalikan lagi kepada para peserta gitu. Tidak mungkin. Mungkin ada para peserta atau yang para ingin peserta bertanya. mau mencoba, coba. Nah, boleh, silakan. Usul, Ustadz Rian ini usul. Kalau bisa kita ambil salah satu contoh misalnya surat Maryam itu kan ada huruf-huruf tadi yang disebut panjang 6 itu kan ada 2 ada. Misalnya kita ambil 2 ayat saja atau 3 ayat untuk praktek malam ini.
Sambil pelan-pelan nanti dibongkar Ustaz. Karena kalau dijelaskan semua takutnya masuk kiri tersempat keluar kanan acan gitu betul. Ya, silakan Ustaz dipraktek saja diberikan contoh nanti kami yang hadir di sini ataupun yang online nanti biar dipersilakan untuk mengikuti. Mangga Ustaz. Oke, siap. Terima kasih. Ya, ya kita jelaskan terlebih dahulu ya untuk selesaikan dulu. Nanti mungkin para audien bisa menanyakan atau bisa tadi misalnya saya mau mencoba misalnya itu bisa saja. Nah ini yang pokok. Nah yang pokok adalah ada pada yang tiga huruf dengan yang 4 sama 5 huruf. Kenapa ini harus dijelaskan? Karena ini yang spesial menurut saya ya. Karena jarang-jarang ketika misalnya kita membaca ini, jarang ada orang yang tahu ketika dia tidak belajar. Nah, dalam surat Asy-Syura itu ada kalimat ain sin qaf. Nah, kita suka membacanya itu nunnya kelihatan ataupun nunnya kedengaran. Nunnya kedengaran. Contoh misalnya ain sin qaf. Nah, nunnya kedengaran. Padahal secara aturan pembacaan maka di sini nunnya ini tidak terdengar. Nah, malahan nanti terdengarnya itu adalah ikhfa, yaitu didengungkan, disamarkan. Ya. Contoh, pada kalimat ain sin qaf, tata cara pembacaannya itu adalah ain sin qaf. Nah, jadi tata caranya tidak dibaca ain sin qaf, tetapi dibaca ang. Harus ada ikhfa, ya. Sekali lagi dicontohkan ain sin qaf. Nah, itu diantara yang 3 huruf. Nah, yang terakhir contoh misalnya yang 5 huruf. Nah, 5 huruf contohnya misalnya pada surat Maryam. Karena yang 5 huruf ini hanya ada pada surat Maryam saja. Yang lain tidak ada. Nah, contoh misalnya kaf ha ya ain shad, ini jangan dibaca ka ha ya aso. Nah, ini kalau kita tidak belajar, terkadang ada yang membacanya itu ka ha ya aso. Ya, jadi ain sin qaf dibaca asako. Untung depannya bukan mim ya. Kalau mim jadi masako nantinya ya. Nah, ini kaf ha ya ain shad, ini jangan dibaca ka ha ya aso. Ataupun misalnya antum semua bacanya kaf ha ya ain shad, itu juga secara aturan pembacaan itu kurang tepat. Nah, seperti apa? Seperti ini contohnya. Kaf ha ya ain shad. Nah, jadi di sana dipanjangkan 6 harokat, juga di sana masukkan apa yang disebut dengan ikhfa. Ya, jadi angnya itu kedengaran dan ditahannya pun kedengaran. Nah, itu contoh-contoh mengenai fawatihus suwar yang tentunya ini harus kita pelajari dan diterapkan kepada bacaan kita masing-masing ketika kita membaca Al-Quran. Ya, itu aja mungkin untuk penjelasan salah satu dari ayat Goribah, yaitu diantaranya mengenai fawatihus suwar. Untuk mengefektifkan waktu serta menghidupkan suasana, ya maka kalaulah ada yang misalnya contoh tadi menanyakan ataupun misalnya mencoba untuk membacakan, dipersilakan. Ya, maka dikembalikan kepada host. Baik, terima kasih Ustadz Rian, mudah-mudahan ya, maka
Atur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Azmi Oke. ya, hostnya siapa? Mohon Ustaz, Halo? mohon Ustaz terang. Laras. Laras Ustaz, laras. Ya, mangga dikembalikan kepada host. Oke, turun Ustaz. Baik para peserta ikhwan fillah rahimakumullah. Baik, mungkin dari para peserta ada yang ingin Ya, mangga mencoba atau ada yang ingin bertanya mungkin. dikembalikan kepada host. Ustaz, atau Ustaz itu. Ayat tuh. Tuh, Dik. Halo. Sebentar barangkali Santai ya, Ustadz. Barangkali Ustadz Rianya agak bingung. Jadi gini Ustadz, hostnya hari ini itu adalah saudara Azmi. Saya hanya sebagai untuk direkturnya saja ya, ngarahkan saja. Sekarang silakan kembalikan ke Azmi untuk menyerahkan ke Mustami. Demikian Tat, langsung antara Ustadz dengan Mustami, silakan battle. Ya, mangga. Terima kasih Mas Dedi. Oke, terima kasih Mas Dedi. Ikhwan fillah rahimakumullah, mau yang ada di Hayatuna Media ataupun yang ada di grup Telegram. Nah, itu Telegram. Silahkan mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mencobanya, Set ya? Ada. Ya, coba. Ada yang ingin mencoba? Ada, boleh. Ada enggak? Nih Ustad. Wah, Coba Masya katanya Allah. Ustad. Dari saudara Dimas. Oh, sok. Silakan. Ya, Dari saudara Adi. bisa dibuka suratnya, surat yang ini aja ya, langsung surat Maryam, Maryam sajalah. Oke, boleh. Surat Bisa Maryam. dibuka surat Maryam. Dari saudara Kang Adi ya? Ya, betul. Siap, sok. Baik. Bismillah Ustad, mohon dikoreksi Ustad. Tangguh dulu. Siap. Dibaca 1 sampai 2 ayat saja. Bentar, Sat. Sekedap. Mangga. Oke, baik, Sat. Sebelum membaca Quran, mungkin ada perkenalan dulu, Sat, dari saudara siapa dan mungkin asal tinggalnya di mana. Silakan. Baik, Kepada saudara Adi. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustad. Saya Adi Tresno Gumelar, Waalaikumsalam. mahasiswa semester 6 di STIP Bandung. Oh iya, siap. Deg-degan Ustad. Baik. Tidak perlu deg-degan. Ya, Laras dua ayat. ketang kedah deg-degan, ketang lamun teu deg-degan ke disebat ieu Oh, maot. siap ke. Ustad. Baik. Tang basmalah dulu. Ya, mangga dicoba. Ya. Surat Maryam 2 ayat. Punya kan Qur'annya ya? Acida teu gaduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya 'ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ya, sip. Alhamdulillah. Ya, sudah bagus sekali ininya. Apa namanya bacaannya? Tinggal dimaksimalkan saja suaranya ya. Jangan sampai tadi kayak ditahan ya suaranya sehingga tidak maksimal suaranya. Tapi alhamdulillah sudah bagus, bacaannya sudah bagus. Ya. Yang Oke. lainnya, mangga. Baik. Atur nuhun kepada saudara Adi. Silakan. Mungkin dari saudara-saudara yang lainnya ada yang ingin mencoba. Oh, ini ada dari saudara Padil. Silakan. Tes aya.
Silakan Saudara Padil. Ustad badai tumaros Ustad. Oh, tumaros sih, Ganti rek Mas. surian. Tapi mah yang tumaros. Yang tumaros. Oh, teh badai. Sok, silakan. Yang tumaros. Perkenalkan diri Anda terlebih dahulu. Oh, perkenalkan. Nya tuh. Oh iya. Perkenalkan nama saya Fadil. Ingin menanyakan mengenai ini Ustad, apakah ada hukum ini idhar wajib Ustad? Karena ketika saya SD, saya kan di SD itu, di sekolah itu ada pembelajaran metode UMI Ustad. Jadi di metode UMI itu di tingkat tajwidnya ada pembahasan idhar wajib. Yang mana saya lupa lagi istilahnya, cuman contohnya itu, jadi contohnya itu ad-dunya. Kalimat ad-dunya itu apakah ada mengenai penjelasan hukum idhar wajib? Ya, siap. Itu aja. Itu aja Saudara Padil. Ya, itu aja Ustad. Ya. Siap. Minta penjelasan sedikit Ya. mungkin Set ya dari apa namanya? Izhar wajib ya. Ya. Ya, Silakan Set. Jadi dalam Al-Qur'an, nah ini nanti ada perbedaan nama ya, tapi yang pokok, nah nanti ada yang disebut dengan tadi, ada yang menamai salah satu qori mengatakan bahwa itu adalah idhar wajib. Ada juga nanti ada qiraah yang lain ataupun ulama-ulama qiraah yang lain mengatakan itu yang disebut dengan idhar mutlak namanya. Jadi kalau dalam kitab Tuhfatul Atfal itu namanya idhar mutlak. Nah, kenapa disebut idhar mutlak? Atau tadilah bisa disebut juga dengan idhar wajib? Karena kalimat tersebut seharusnya ketika ada nun mati bertemu dengan ya atau nun mati bertemu dengan wawu, itu kan seharusnya secara aturan itu dimasukkan nunnya, diidghamkan, ya, diidghamkan, dileburkan nunnya. Tetapi pada kondisi tersebut itu tidak diidghamkan, tidak dimasukkan, malahan dia dibaca nunnya secara jelas. Kenapa? Karena kondisinya nun mati bertemu dengan wawu atau ya, di sana kondisinya dalam satu kalimat. Jadi idgham itu berfungsi atau yang dinamakan idgham itu ketika nun mati atau tanwin itu pada kalimat yang berbeda. Contoh misalnya mayyasha. Mayyasha itu kalimatnya man dengan yasha. Nah, ya, jadi yasha'u dengan man dengan yasha'u. Nah, karena dia terpisah nun dengan ya-nya, maka dia diidghamkan. Nah, maka ada idgham bigunnah. Idgham atau dimasukkan, dileburkan dengan tata cara juga ditahan, didengungkan. Nah, tapi kondisinya ketika nanti pada satu kalimat nun mati bertemu dengan ya-nya itu dalam satu kalimat. Seperti contoh misalnya tadi ad-dunya. Nah, itu kan dalam satu kalimat. Tidak bisa kita pisahkan adun sarang ya misalnya, nggak bisa. Itu satu kalimat ad-dunya. Maka itu yang disebut dengan idhar mutlak atau tadi kalau bahasa lain idhar wajib. Jadi wajib harus diidharkan. Mutlak harus diidharkan. Jadi dijelaskan nunnya. Di tata cara pembacaannya itu jelas nunnya. Contoh yang lain, contoh misalnya sinwan, itu juga sama, inwan, itu juga sama. Terus bunyan, nah itu juga sama, itu termasuk kepada idhar mutlak atau ya tadi kata lain dari idhar mutlak itu idhar wajib. Nah, dalam Al-Qur'an ini terdapat hanya 4 kalimat saja ternyata. Maka kalau dimasukkan kepada ayat goribah juga ternyata, karena dalam Al-Qur'an juga tidak banyak seperti itu. Itu mungkin untuk penjelasannya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Begitu Saudara Padil. Mana Saudara Padil teh aya? Ya. Terima kasih Ustad. Jazakallahu khairan katsiran. Sami-sami, amin.
Oke, baik. Ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau mungkin ingin mencoba Zat ya? Mencoba membaca. Saya harapkan mencoba karena tahsin ini kan identik pembacaan ya. Jadi alangkah lebih baiknya ini banyak mencoba gitu. Baik, ada yang ingin mencoba dari saudara-saudara yang offline ataupun online? Tapi nggak apa-apa untuk bertanya juga, mangga saja. Ada yang ingin mencoba? Baik, yang di online, di sini di online cuman ada berempat. Oh enggak, Ketang, belum ke bawah doang. Ya, ada dari Madasim. Madasim itu saya. Ada Madasim, ada juga Kakak Nur. Silakan mungkin dari saudara-saudara yang ada di online ingin mencoba membaca ayat-ayat Goribah. Ada yang ingin mencoba? Ruslan ingin mencoba? Silakan saudara Ruslan. Ayo coba. Naon tuh? Hah? Sok, katanya dari saudara Ruslan ingin mencoba. Silakan. Ya, mangga. Nah, dicoba sekarang suratnya surat Asy-Syura coba. Surat Asy-Syura. Ayat 1 atuh, Set. Ya, 1 sampai 4. Tuh. Soalnya Set ya, ayat-ayat Goribah itu biasanya terdapat di ayat pertama ya, Set ya. Ayat Goribah itu, awas, ini pembahasannya bukan ayat Goribah, tapi salah satu mengenai ayat Goribah, yaitu Fawatius Suwar gitu. Jadi ayat Goribah itu ternyata bukan hanya Fawatius Suwar saja, tadi yang ditanyakan juga termasuk. Karena di dalam Quran itu ada, cuman tidak banyak. Oke, baik. Ini sepertinya saudara Ruslan sudah siap. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepangkeun nami Ruslan Ramdan Atkia. Ya. Enggak, dicoba surat Asy-Syura ayat 1 sampai 4 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Itu mah surat Asy-Syu'ara. Maaf, Ustaz. Surat Asy-Syu'ara. Punten, Ustaz. Sedap. Siap. Lajang, Ustaz. Siap. 4 ayat, Ustaz. Mohon 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nu tadi suantana Hamim. ya. Langsung ya sama saya di ini ya, diperbaiki dulu. Awas, meme-nya itu jangan ditahan. Assalamualaikum. Jangan ditahan Ayahnya, ayat tipian. Ya, jangan meme-nya itu jangan ditahan. Langsung aja.
Hamim. Langsung saja. Coba. Tak konten di klip di PJ tah nu download dah ya download klip gitu. Hamim. Ain shin qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allahul Azizul Hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Ya, sip, alhamdulillah. Ya, bagus. Nah, cuman awas dari segi ininya Fawatius Suwar yang ayat yang keduanya itu ada alis, berarti di sana harus dibaca 6 harokat. Contoh ain sin qaf. Nah, jadi tidak hanya qafnya saja yang dibaca dibaca 6 harokat, tapi untuk ainnya, sinnya juga harus dibaca 6 harokat. Baik, Ustaz. Coba lagi. Dari Coba lagi ayat yang keduanya saja dicoba. Siap. Ain shin qaf. Nah, itu untuk yang kedua, ain sinnya sudah masuk, qafnya sudah masuk. Cuman untuk ainnya ini kurang panjang dan kurang didengung. Coba sekali lagi. Ain si. Nah, itu. Jadi angnya harus kedengaran, terus ainnya juga itu harus dipanjangkan. Coba sekali lagi coba dibaca. Ain shin qaf. Ya, sip. Ya, luar biasa. Ya, alhamdulillah sudah bagus. Ditingkatkan saja, diperhatikan saja kalimat-kalimatnya. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama ya. Mangga. Bertanya. Itu untuk zal, huruf zal ini kan tadi terdengar mirip zai. Jadi sebetulnya pengucapan huruf zal itu seperti apa, Ustaz? Terima kasih. Huruf zai itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Nah, ini seperti za, sa, lo itu juga sama. Nah, untuk sifatnya dia tidak keluar udara. Jadi kalau untuk za ini tidak keluar udara seperti za. Nah, itu nggak boleh sebenarnya. Kalau keluar udara, maka sifatnya yang akan menjadi salah. Nah, makhrajnya betul, tapi kalau sifatnya salah menjadi salah juga, ya, kurang tepat. Makanya untuk makhrajnya tadi ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Kalau dulu kita suka digigit katanya ya, digegel, canakan gitu. Sa, za, nah itu suka digegel, matak bararusuh ari kapunggur mah. Akibatnya bararusuh. Nah, sebenarnya bukan digigit ya, tetapi ditempelkan. Tempelkan antara ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. Sehingga si lidah itu nanti ke depan sedikit. Zalilu.
a'udzu. Jangan a'udzu, zu. Nah, kalau kita bacanya a'udzu, ya itu nggak boleh. Jadi tidak boleh keluar udara seperti itu. Itu mungkin. Baik, terima kasih Ustaz. Ya tadi nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk gitu kan. Siapa? Tidak bisa seperti itu. Ente mas. Bercanda mas, canda mas. Aduh ya Allah. Canda mas, canda. Maaf, Pak Muntan. Mau bertanya boleh nggak? Silakan. Saya bertanya Pak, silakan. Silakan kepada saudara kakak. Saudari ketang, salah. Ini mah bertanya sambil membaca. Bertanya sama Ustadz, gini ya Ustadz mau nanya terkait wakaf intiror Ustadz, itu pengulangannya itu wajib atau kemudian kalau misalnya naon sih hilang napas naon? Kuat napas. Hah? Tekiat nafas. Oh, tekiat napas nate pada kalimat yang tidak usah diulang, kemudian tidak diulang, itu boleh tidak? Atau kemudian wakaf intiror mah wajib gitu pengulangannya? Ya. Ya, jadi dari secara pembagian nanti ada yang disebut dengan tauqifiyun, ada yang disebut dengan ijtihadiyun. Kalau tauqifiyun itu artinya adalah hukum mengenai pembacaan itu mutlak dari Allah dan Rasulnya. Contoh misalnya seperti pembacaan Al-Quran itu kan diajarkan Rasul, maka kita tidak boleh mengubahnya. Nah, terus surat misalnya, peletakan surat yang pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir. Saya mah mau merubah misalnya letak surat yang pertama itu sekarang mah surat Al-Baqarah misalnya. Nah, itu nggak boleh. Karena itu termasuk kepada tauqifi. Artinya sudah mutlak oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua ada yang disebut dengan ijtihadi. Kalau ijtihadi ini aturan yang dibuat oleh para ulama. Di antara aturan-aturan itu adalah wakaf, tentang wakaf. Nah, maka nanti wakaf itu ada dibagi 4. Yang pertama tadi iddirori, terus yang kedua ikhtibari, ada yang ketiga intidori, ada yang keempat yaitu ikhtiari. Jadi ada iddiror. Nah, tadi yang ditanyakan itu iddiror. Iddiror itu adalah dalam keadaan wakaf kita, berhenti kita dalam keadaan darurat. Artinya contoh misalnya tadi tidak kuat nafas misalnya. Itu boleh berhenti. Terus atau misalnya kita dalam keadaan bersin misalnya. Karena bersin kan tidak bisa kita tahan. Bersin, kewet di akhir ayat misalnya bersin mual tiasa. Pasti itu dengan sendirinya kita akan bersin seperti itu. Atau yang lainnya misalnya contoh misalnya kalau kakak mah di luar misalnya ayanu gedor misalnya kita lagi baca Quran misalnya itu juga bisa disebut dengan itirori, tergantung sikonnya lah. Nah, seperti apa tata cara wakaf itiror ini? Maka para ulama memberikan yaitu aturan, yaitu ketika kita misalnya berhenti karena tadi tidak kuat nafas ataupun misalnya tadi bersin ataupun yang lainnya karena darurat, maka salah satu tata caranya itu dengan mengembalikan lagi beberapa kalimat. Nah, gimana kalau misalnya kita tahu bahwa kalimat tersebut sudah cukup? Nah, sudah sudah pas gitu. Sudah ada SPOK-nya, sudah ada fi'il, fa'il, maf'ul bih, malahan keterangannya sudah cukup misalnya. Kita tahu, maka tadi ini adalah ijtihadiyun. Ini adalah ijtihad para ulama. Maka dikembalikan lagi kepada orang yang membacanya. Kalaulah kita tahu misalnya, ini sudah cukup nih, tahu arti, tahu tafsirnya bahwa kalimat tersebut sudah cukup, maka boleh-boleh saja tidak mengulangi lagi itu.
Jadi tergantung kitanya, apakah kita mengerti terhadap bahasa Arab tersebut, terhadap apa yang kita baca, ataukah misalnya kita tidak tahu. Kalaulah kita tidak tahu, alangkah lebih baiknya diulangi lagi beberapa kalimat seperti itu. Itu untuk waqaf idtirari. Itu mungkin. Oh baik. Atur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan. Oke, baik para permisa ikhwan fillah rahimakumullah. Mungkin masih ada yang ingin bertanya atau ingin mencoba. Oh silakan Pak Haryanto. Ini Ustaz salah satu peserta dari Madiun. Ya Pak Haryanto. Silakan Pak Haryanto. Pertanyaan saya Ustaz. Oh iya, mangga Pak. Antara Quran Mekah, Quran Madinah, bahkan antara Quran terbitan Indonesia pun itu kadang peletakan tanda wakaf itu berbeda. Kadang di surat Al-Baqarah misalnya ayat 246 itu pada kata-kata Musa menggunakan wakaf mim. Tapi di terbitan Quran yang lain itu bisa berbeda, bahkan tidak menggunakan wakaf mim. Yang kita tahu wakaf mim itu dulu kalau bahasa sederhananya itu disebut wakaf lazim. Jadi wajib harus berhenti. Nah pertanyaan saya, sebenarnya mutlak nggak tanda wakaf itu memang diatur seperti itu sehingga kita harus mengikuti seperti itu. Kayak mim misalnya, itu apakah mutlak harus berhenti atau bisa saja suatu kali kita tidak memberhentikan bacaan pada wakaf mim. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ini soalnya kalau kita lihat qori internasional, Muhammad Ayub, Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudayfi, Abdullah Basfar, Abdul Basit Abdul Somad dan seterusnya, itu justru pada wakaf yang kita katakan wakaf lazim atau yang kita tandai dengan huruf mim itu banyak yang nggak berhenti. Nah jadi keharusan berhenti di sini mutlak apa enggak sih, gitu loh pertanyaannya. Demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung jawab ini. Langsung aja Ustaz, langsung. Siap. Nah ini yang tadi saya sudah jelaskan Pak, bahwa tanda wakaf atau mengenai wakaf ini adalah ijtihadiyun. Jadi artinya ini adalah ijtihad para ulama saja. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kalaulah kita mengerti arti yang kita baca dalam Al-Quran, kita tahu artinya, kita tahu tafsirnya, maksudnya, maka sebenarnya kita boleh mengabaikan tanda-tanda wakaf itu sendiri. Termasuk misalnya kita mengabaikan tanda mim gitu. Mim yang tadi wakaf lazim tadi. Nah, tetapi karena aturan, nah aturannya itu kan lazim itu artinya adalah mesti kan, mesti berhenti kan. Kalau secara bahasa itu kan mesti berhenti. Kenapa di sana mesti berhenti? Karena menurut para ulama ketika dia berhenti, menurut ulama qiraah khususnya, dia ketika berhenti pada wakaf lazim atau mim yang itu secara lafad bahasa Arab dan secara makna tafsir itu sudah sempurna. Makanya ada yaitu wakaf lazim itu. Tetapi tadi kembali lagi kepada pemahaman kita, kepada pengetahuan kita. Kalaulah misalnya kita tahu bahwa kalimat tersebut ini mah boleh nih karena kalimatnya misalnya boleh disambung atau semakna dengan kalimat selanjutnya. Nah, kita tahu artinya, maka kita boleh-boleh saja
untuk mengabaikan tanda wakaf tersebut. Jadi kesimpulannya adalah kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Apakah kita tahu artinya, maksudnya dari apa yang kita baca atau tidak? Kalaulah misalnya kita tidak mengetahui artinya, tafsirnya apalagi, nah makanya para ulama memberikan aturan-aturan mengenai wakaf itu sendiri. Supaya minimal atau kalau misalnya kita membaca tidak tahu artinya, tidak tahu tafsirnya, atau membacanya kita benar, minimal itu. Seperti itu. Itu mungkin Bapak yang bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Satian. Begitu Pak Haryanto. Cukup jelas? Mohon izin kepada silakan. Pertanyaan yang muncul tadi itu kebetulan kita coba untuk rekap di grup Hayatuna Radio, mereply daripada kajian ini. Jadi nanti setelah kajian semua bisa membaca yang pertanyaannya itu di tulisan yang ada di grup. Silakan dilanjut moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dedi. Oke, Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini masih ada waktu sekitar 5 menit ya. 5 menit lagi, Set. Iya, mangga. Mungkin ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin mencoba sekali lagi gitu. Untuk tasinnya begitu. Cik. Mungkin ada dari saudara-saudara offline. Ya, dibuka, silakan satu pertanyaan lagi. Silakan. Kang Rian, ada yang ingin bertanya lagi, Kang Rian? Satu orang. Ya, lagi. mangga. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Siap. Tapi mengenai bab makhrijul huruf, enggak apa-apa Ustaz? Mangga. Oke. Ustaz, kan bukan dalam huruf ta itu memiliki sifat huruf dan kaf itu memiliki sifat huruf hamas. Nah, ya. Saya pernah mendengar beberapa kali ada perbedaan Ustaz antara yang huruf hamasnya itu taknya itu jelas hamasnya jadi ad gitu, sama ada yang kayak gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya. Baik, silakan Ustaz. Untuk huruf ta dengan huruf kaf, nah ini dari segi sifat ternyata kelihatannya sama. Jadi dia memiliki sifat syiddah, artinya ditahan. Secara suara itu ditahan. Jadi kalau syiddah ini nanti identiknya itu kepada suara. Nah, nanti kebalikan dari syiddah itu adalah rokhwah. Ada syiddah itu ditahan suaranya, sedangkan rokhwah itu artinya dialirkan suaranya. Itu. Di antara keduanya ada syiddah dengan rokhwah, itu ada yang disebut dengan tawasud. Kalau tawasud itu artinya dia tidak tertahan juga tidak dialirkan secara maksimal. Nah, itu mengenai sifatnya. Jadi untuk kaf, untuk ta itu sifatnya itu syiddah. Jadi ditahan suaranya. Yang kedua, dari segi yaitu udara, maka untuk ta dengan ka ini dia bersifat udaranya itu keluar, artinya hamas. Maka kebalikan dari hamas itu jahar. Jahar artinya tertahannya udara. Jadi harus dibedakan jahar, hamas, syiddah dengan rokhwah. Itu harus dibedakan. Bedanya apa tadi? Kalau hamas itu hubungannya dengan udara, hamas jahar itu hubungannya dengan udara. Kalau syiddah rokhwah itu hubungannya dengan suara. Nah, tadi bahwa kaf dengan ta ini memiliki sifat yaitu syiddah. Syiddah itu suaranya tertahan. Dengan hamas. Hamas itu artinya keluar udaranya. Udaranya keluar. Maka tata cara pembacaannya itu keduanya harus ada.
Nah, kalau guru saya mencontohkan, jadi udaranya itu sisa yang keluar. Kalau misalnya dalam keadaan dia disukunkan. Contoh misalnya, tatitu at it ut. Nah, jadi udara yang keluar itu sisa udara. Bukan udara maksimal, bukan at it ut. Apalagi kalau misalnya kita membacanya menjadi c misalnya, ach, ich, uch. Nah, itu nggak boleh. Kesalahan yang fatal ketika kita membaca ta itu menjadi c. Nah, itu fatal. Termasuk kaf. Kaf juga sama. Ak, ik, uk. Jadi udaranya itu sisa yang keluar. Nah, bisa kita contohkan misalnya kepada kalimat kaki kubak, kaki kubak, kaki kubak. Kanikak naminal muklimaki kanika. Nah, itu bisa seperti itu dilatihnya. Mau di tengah kalimat, mau di awal kalimat, di akhir kalimat, ketika sukun itu ditekan, ditahan suaranya, keluarkan udaranya. Ak, ik, uk, at, it, ut. Nah, itu seperti itu. Itu diantaranya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Baik Ustadz, alhamdulillah ini kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz. Tidak kerasa ya, alhamdulillah selama 1 jam mengisi begitu kajian pada malam hari ini. Apalagi ini bertepatan pada malam genap. Genapnya ganjil. Malam genap malam ganjil Ustadz ini Ustadz. Ganjil atuh. Oh ganjil ya teh. Ternyata malam ganjil tuh. Apalagi bertepatan pada malam ganjil malam ini ya. Yang mudah-mudahan pada malam ganjil ini kita genapnya. Genap Ustadz, suara Ustadz. Iya pada protes ya di dia. Malam genap yang tidak apa-apa walaupun malam genap juga kita usahakan gitu ya. Malam-malam 10 terakhir ini gitu kita pergunakan sebaik mungkin. Kita pergunakan tenaga kita, sisa tenaga kita untuk selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Tur nuhun Ustaz, jazakumullah khairan katsiran telah mengisi kajian pada malam hari ini. Mungkin Ustaz ada closing statement dulu sebelum closing statement izin dulu MC sama silakan. Ustaz Rian. Silakan Mas Dedi. Ya, baik. Insya Allah kajian ini, tahsin ini perdana dengan Ustadz Rian, tapi sudah masuk dalam program Hayatuna yang insya Allah nanti kita akan umumkan berkesinambungan, hanya waktunya nanti kita akan coba kondisikan lagi. Jadi untuk pendengar Hayatuna Media, baik radio ataupun TV, itu tetap bisa mengikuti kajian ini di waktu setelah bulan Ramadan. Nanti kita akan segera umumkan dan buat flyer. Dan menjadi jadwal tetap ya. Jadi mudah-mudahan siapapun nanti dari seluruh dunia ya, jadi bukan hanya Indonesia itu nanti bisa mengikuti. Dan kepada para peserta juga asatid mohon nanti lebih banyak digunakan bahasa Indonesia. Itu saja informasinya untuk seluruhnya. Silakan saya kembalikan kepada moderator dan Ustadz Rian. Bangga. Baik Ustadz, terima kasih Mas Dedi. Ya jadi itu Ustadz ya. Perlu dikenalkan sedikit kalau Hayatuna itu sudah alhamdulillah penggunanya itu sudah tidak hanya di dalam Indonesia saja, tapi di luar negeri pun ada, luar negeri maksudnya. Di luar negeri pun ada gitu. Yang kalau pernah di ini Mas, di mana Mas? Sudah ada di Jerman, sudah ada di Jepang, ada di Madinah, dan masih banyak lagi ya. Juga di Singapura ada, Malaysia ada. Ya, kalau Indonesianya ujung sampai barat ya. Ya baik, saya Mas, terima kasih Mas. Ya, jadi ya begitu Ustaz ya.
Jadi para pendengar Hayatuna Media ini sudah alhamdulillah sudah banyak, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri pun ada gitu, alhamdulillah. Baik Ustaz, silakan closing statement terlebih dahulu Ustaz sebelum penutupan. Ya, untuk closing saya kira kita harus mempelajari apa yang disebut dengan ilmu tahsin. Karena mau tidak mau kita selaku umat muslim haruslah membaca Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran itu tidak diturunkan secara tulisan. Tetapi lisan dari dari Jibril kepada Nabi Muhammad itu secara lisan. Oleh karena itu ada ada motivasi untuk kita semua untuk mempelajari yaitu qiraah, mengenai yaitu bacaan-bacaan untuk membaca Al-Quran. Dan untuk Fawaatihus Suwar ini adalah salah satu mengenai sub ayat-ayat goribah yang tentunya nanti banyak ada lagi yang gorib-gorib yang lain, kalimat-kalimat yang lain yang tentunya kita harus bisa membacanya sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Aku lupa ada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi kepada Ustaz Rian Nur Fajar Sidik telah mengisi kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para pendengar Hayatuna Media ataupun yang pendengar di dalam